Gandrung, kalau menurut sejarah memang Gandrung itu lahir dari bentuk penolakan masyarakat Belambangan terhadap penjajahan. Gandrung musiknya kendang, keduk, biola, keluncing, sama gong. Banyuwangi merupakan sebuah daerah kabupaten yang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak kekayaan yang tak ternilai, baik itu kekayaan adat, tradisi, serta budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Hal tersebut tidak terlepas dari peran warga yang mayoritas memeluk agama Islam dalam menjaga dan menjalankan adat serta kepercayaan yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Dari sekian banyak kebudayaan yang diwarisi oleh masyarakat Banyuwangi, kesenian tari tradisional menjadi suatu hal yang menarik untuk diketahui, di mana terdapat salah satu tari tradisional yang syarat akan fakta-fakta sejarah di dalam keberadaannya. Seni tari tersebut bernama Tari Gantung Terong. Kesenian tari gandrung itu memangnya awalnya juga dulunya itu ada nilai-nilai perjuangan di situ. Menurutnya, eksistensi seni tari gandrung di masyarakat berdampak pada sulit ditemukannya seni tari ini di masyarakat. Gandrung, kalau menurut sejarah memang Gandrung itu lahir dari bentuk penolakan masyarakat Belambangan terhadap penjajahan. Jadi melalui media Gandrung, para pejuang Belambangan itu bergerilya
bergerilya, maksudnya mengadakan perang gerilya itu dalam memerangi penjajahan yang ada di bumi Belambangan gitu. Dari media gandrung mereka menghimpun menghimpun para pejuang-pejuang yang ada di sekitar wilayah hutan di Belambangan sendiri untuk bersama-sama berjuang melawan penjajahan Belanda. Karena lewat media gandrung itu sebagai bentuk penyamaran. Jadi bentuk penyamaran mereka dalam melakukan perang gerilya tersebut. Tahun-tahun berikutnya bara api bermunculan. Di Kendong muncul perawalan rakyat dipimpin Hanggapati. Gandrung awalnya itu diperankan oleh seorang laki-laki, gitu, di zaman penjajahan Belanda dulu, yaitu namanya Marsan. Dan pada zaman dahulu memang gandrung itu pertamanya itu laki-laki yang disebut gandrung lanang, dan melalui media gandrung itu sendiri mereka istilahnya ya berjuang melawan penjajahan Belanda gitu. Dan akhirnya gandrung lanang sendiri meredup setelah kematian seorang gandrung laki-laki yang terakhir itu namanya Marsan. Gandrung Marsan, iya. Memang Marsan ini menurut ceritanya memang dari golongan santri yang diutus kiainya untuk berjuang melawan penjajah lewat media kesenian, yaitu gandrung sendiri. Dan setelah kematian Marsan, gandrung Banyuwangi sendiri meredup, dan akhirnya muncul pertama kali gandrung wanita pertama, yaitu Mbak Semi itu sendiri yang dari desa Jongking. Kalau tahunnya kurang tahu sih, kalau Marsan sendiri sih katanya tahun 1926 kematian Marsan itu sendiri. Dan untuk tahun munculnya gandrung Semi ini kurang tahu, cuma yang saya tahu itu berawal dari tarian seblang. Jadi Mbak Semi ini memang penari seblang itu ya bentuk ritual adat yang ada di desa Bakungan sendiri, Bakungan yang bersebelahan dengan desa Cungking ya. Nah di situ itu memang seblang tertua, jadi bentuk ritual adat untuk istilahnya wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan dalam perwujudan Dewi Sri tadi yang dalam bentuk seblang. Nah Semi ini kan pertamanya itu sakit-sakitan masa kecilnya. Nah setelah besar dia akhirnya ada seorang sanak saudara gitu yang berpetua kalau Semi ini nanti sakitnya sembuh, dia akan jadikan gandrung gitu, dan akhirnya jadi gandrung wanita pertama. Setelah Mbak Semi itu jadi gandrung, itu sudah dinamakan gandrung terop. Gandrung terop itu ditanggap orang punya hajatan, semalam main semalam, itu gandrung. Ya menggandrung, arti dari katanya itu menggandrungi, aslinya menggilai. Jadi ya tergila-gilanya kita terhadap sosok gandrung itu sendiri. Dan pada saat setelah ditarikan oleh perempuan kan lebih cenderung ke perempuan kan, itu perwujudan dari sosok Dewi Sri itu sendiri gitu. Soalnya pada masa, kalau zaman dulu kan pada zaman gandrung laki-laki kan sebagai media perjuangan juga, sebagai bentuk media perjuangan perang gerilya. Nah setelah ke perempuan fungsinya sudah berubah sebagai media kesenian juga, media hiburan gitu, sarana hiburan. Tapi untuk sair yang dibawa dari gandrung lanang sendiri sampai gandrung perempuan sekarang itu masih tetap sair-sair kunonya, Mas. Tapi tidak menutup kemungkinan gandrung juga menyanyikan lagu-lagu sesuai pada zamannya gitu, tapi tanpa meninggalkan lagu-lagu yang dari dulu sudah ada gitu. Tari gandrung terop termasuk ke dalam kategori seni tari tradisional
di mana pementasannya dilakukan selama semalam suntuk dari jam 9 malam hingga waktu azan subuh yang terbagi dalam 3 babak. Gendinge gandrung, mukoyo pada nonton kembiang menur, kembiang gedung, terus jaran diawuk, erang-erang, mbiat-mbiat, geriang kalong, kembiang warau, keok-keok, gurit Jawa, gurit Mangir, jujuk kenongo, itu tergantung hang jugit wong lanang ku mau njaluke gending parem bisa nane gending paran. Yaitu jejeran, repenan, dan sablang subuh. Harus bisa kabeh. Gerakannya gedhe. Dadi gandrung iku kari ngetutaken wong lanang mau jugitane gedhe iki kudu ngikuti. Di gerakannya gedhe iki kudu bisa ngimbangi niku kok. Pada tari gandrung carop ini, penari mengenakan tata busana khas penari gandrung Banyuwangi dan berbeda dengan tarian Jawa lain karena adanya pengaruh Bali yaitu kerajaan Blambangan yang tampak. Sedangkan bagian pundak dan separuh punggung dibiarkan terbuka. Di bagian leher tersebut dipasang ilat-ilatan yang menutup tengah dada dan sebagai penghias bagian atas. Pada bagian lengan dihias masing-masing dengan satu buah kelat bahu dan bagian pinggang dihias dengan ikat pinggang dan sembong serta diberi hiasan kain berwarna-warni sebagai pemanis dan selendang yang selalu dikenakan di bahu. Kepala penari dipasangi hiasan serupa mahkota yang disebut omprok yang terbuat dari kulit kerbau yang dimasak dan diberi ornamen berwarna emas dan merah serta diberi ornamen tokoh Antasena yang merupakan putra dari Bima yang berkepala manusia raksasa namun berbadan ular yang menutupi seluruh rambut penari gandrung. Pada masa lampau, ornamen Antasena ini tidak melekat pada mahkota melainkan setengah terlepas seperti sayap burung. Sejak tahun 1960-an, ornamen ekor Antasena ini kemudian dilekatkan pada omprok hingga seperti sekarang ini. Selanjutnya, mahkota tersebut diberi ornamen berwarna perak yang berfungsi membuat wajah sang penari seolah bulat telur, serta ada tambahan ornamen bunga yang disebut cunduk mentul di atasnya. Seringkali, bagian omprok ini dipasang hiyo yang pada gilirannya memberi kesan magis. Untuk gandrung terop itu sendiri ada 3 versi pertunjukan, yaitu pertama jejer gandrung. Jejer gandrung itu mengawali pertunjukan, artinya jejer mengawali. Penari gandrung menggunakan kain batik dengan corak bermacam-macam. Namun, corak batik yang paling banyak digunakan dan menjadi ciri khas adalah batik dengan corak gajah oling, corak tumbuh-tumbuhan dengan belalai gajah pada dasar kain putih yang menjadi ciri khas Banyuwangi. Yang kedua ada repenan. Repenan itu gandrung mendatangi tamu, itu untuk menyanyi. Nah, di situ bersama tamu, mendatangi meja ke meja, itu tamu. Nah, Sebelum tahun 1930-an, penari gandrung tidak memakai kaos kaki. Namun, semenjak dekade tersebut, penari gandrung selalu memakai kaos kaki putih pada setiap pertunjukannya. Kalau gending baju gandrung biasanya itu gending pajuan. Pajuan itu seperti keok-keok, terus gurit mangir, ada apa namanya itu erang-erang, ada lagi itu namanya itu apa ya,
Banyak sih, kembang waru itu gending bajuan yang khusus untuk maju gandrung. Pada masa lampau, penari gandrung biasanya membawa 2 buah kipas untuk pertunjukannya. Namun, kini penari gandrung hanya membawa 1 buah kipas dan hanya untuk bagian-bagian tertentu dalam pertunjukannya, khususnya dalam bagian sebelang subuh. Babak maju gandrung sama ngerpen tadi itu babak tengah-tengah itu bisa request gandrung tergantung permintaan dari tuan rumah ataupun tamu gitu. Bisa lagu-lagu sekarang bisa. Jadi gandrung juga menguasai dari berbagai zaman gitu. Selalu berkembang untuk babak yang pertengahan itu tadi. Soalnya itu bebas memilih untuk tamunya gitu. Arpenan, si tamu itu diajak nari bersama, yaitu namanya Pacu Gandrung. Nah, itu semalam terus berganti-ganti tamu sampai semalam, akhir pertunjukan itu adanya sebelang subuh. Bahkan di lingkup masyarakat Banyuwangi, hal tersebut menjadi sebuah tantangan ke depannya dalam membangkitkan dan melestarikan kembali kesenian tari gandrung terop ini. Nah, sebelang subuh itu ungkapan rasa terima kasih, ya, permohonan maaf, barangkali semalam ada kesalahan dan keliruan, itu permohonan maaf itu sebelang subuh. Nah, itulah penari. Gandrung musiknya kendang, keduk, biola, keluncing sama gong. Kalau untuk penambahan sebenarnya ada, cuma nggak penambahan full. Jadi cuma sekedar pemanis lah. Ada penambahan musik, alat musik terbang ada, terus yang dikasih keyboard juga ada, tapi peranan keyboard di gandrung itu tidak dominan, Mas. Jadi tetap yang dominan itu alat klasiknya, alat tradisinya yang dominan. Jadi alat musik gandrung asli itu yang dominan. Untuk penambahan alat nggak ada. Sebenarnya kalau penambahan alat musik pakem nggak ada, Mas. Ya itu tadi cuma ada untuk penambahan biar rame lah gitu. Jadi cuma ya kasarnya sebagai aksesoris lah gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang kesulitan banyak sekali, Mas. Dari sisi perkembangan gending itu banyak, tapi untuk dasar-dasarnya juga kalau kita sudah ngerti dasarnya juga dibilang itu kesulitan sih enggak gitu. Kalau menguasai mungkin selain kendang, Mas.
mesti masih cilik iku dadi hun iki diasuh budhe sing duwe anak kan bengen kan hing ana susu kaleng maki dadi jare wong desa diemping ku disusoni tapi hing ana asine kok dadi kaya lare kadung-kadungan kok loron-loronan kaya mengko saiki kurang gizi iku dadi bengen durung ana puskesmas ya hing ana susu kaleng dipijetaken benyang dukun pijet ning Pancoran arane Mbah Kar. Iku Mbah Kar iku mengko wong seni kabeh anak-anake putun-putune ana hang dadi gandrung engko lanang-lanang bengen kan mengkene ning Surabaya ludruk ning kene gemblak padha dadi getiku wong iku wong seni kabeh dadi serta mulih getuk daerah Pancoran kono mak iku ditakoni arane Mbah Tia juragan gandrung dadi takoni tekan dijah iki Mbah Tia mari mijetaken mesti kadungan wis pirang dina sing gelem mangan marine teko kene kok njaluk madang ya wis mampir nyang omah mumpung sekian hun mateng diku marine iki anu jah besok muga-muga larki dipaitno tiye sampai gede besok iki teko omah arane gentenan temau besok aduh wis gede detekno gandrung digawe jare emak iya Mbak Tia paran jarane jare larene besok digawe ya sampai saiki iki wis celuki temau perasaan hun kaya using parane kang kesulitan ya mong cuma bengen kan sing ana ateparan yo ya kang kesulitan kok belajar lagu iki yang bisa-bisa ketika iku kesulitane teko kono sampai hing arep mangan miakne bisa mau sing ana kepikiran kepengin dadi gandrung using muga gedara ngemake duwe ucapan mau dadi mandi dadi serta wis gedhe si juragan gandrung makan lagi janji Mbah Tia iku jare temu wis gedhe detekno gandrung wis do sakaken Mbah Tia wis sakat cilik loron-loronan nyane weh kuasane Allah ku liya wulan ana juragan gandrung duwe ejab hing duwe gandrung tapi ya belajare ning kene latihan tarian paran hang dilatih iku hing gelem-gelem bisa dadi si juragan iku omes-omes bangur dilakekaken we dikawinaan dadian duwe ejab hing duwe gandrung kang dipelajari hing bisa-bisa iso niki hang ngrungokaken kondeleng sedilut monggo ngerti wis nyang lagune nyang gerakane tarianku apal we ambi buruh nutu ambi mak bengan kan sing ngono seleb dadi juragan gandrung iku kira-kira kurang 5 dina duwe job ning daerah Gadog. Terus isun ki diceluk jare ya hang tukang hias ku arane Mak Atija. Mau mrene ta? Pan Mak Ija. Kae ono anu Mbah Mat. Mbah Mat ku make Pak Lik Mak Hundewek. Anu pane Mbah Mat man aluwi ki duwe tanggi apa nak? Sing duwe gandrung irepin mari wis detekan gandrung ya duh emang wis gede ya wara mak honku ketiga mak kon kanggon pilone budhe utawe bapak tapi hengono magenang sawah durutani mari diku sono memengan wae terus mak diwara jok anu temu wis gede anu detekno gandrung we do sekaken Mbah Mat lari wis loron-loronan saka cilik sing mentolo iso ndujare mak marine harta getiku iku hon memangan we jare mak mau Mbah Mat marine ira arep detekan gandrung aja gelem ya iya mak sing gelem iso dadi sing muka ang tukang hias Mak Ijang mau ini ta emang Mak Ijang no manaluimu kok sing ana wae nyang lalangan golek gandrung iso nyorot kopi ae
arep ta? Ya iya undiku. Mane kengko wiaken nombok dijah corotan kolarene celuken digau. Marine serta engko mari beduk paling lari ki gelem. Ngombe kopi we. Harta marek beduk man sekitar jam 2-an niku nawi. Marine klendi mau ira gelam. Sing katikan ngomong iya emong wong iku mlaku nyang daerah Delek iku iso kentel mburine. Kentel nang mburi katik. Ya wis iso milih katik ketiku iso nak. Teko ngono dilatih wis diblajari. Wis dina Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu iki wis pentas. 5 dina kuasane Allah iku wong sing tau jejugidan kaya dadi njaremi kabeh kok. Serange wedi dual bapakku mau. Mulai ku sekitar jam 8-an niku terak mulai we kabeh. Kon langsung nyang kamar we wedi duel. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk melestarikan kesenian tradisional Tari Gantung Terop bersama dengan warisan budaya lainnya. Mari jaga dan lestarikan kebudayaan yang ada agar dapat dinikmati anak cucu kita di masa mendatang. Gantung Terop aja sampai punah. Harus diuri-uri. Embo kelenti carane. Embo lare niku lare endi? Tapi kan Gendrong Terop ku gendrong perjuangan zaman Mbah Marsan ngen. Aja sampai diilangi.